Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Kali ini kita akan memulai pembelajaran online mengenai petualangan dalam tubuh, yaitu sistem pencernaan. Baik, saya Rahmati Alaitu Fikri di sini akan memandu program pembelajaran online PKBM Tarbiyatul Ummah pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025. Oke, teman-teman semua, telah kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sistem pencernaan. Ada yang tahu teman-teman semua sistem pencernaan itu apa ya? Ada yang tahu? Oke, mari kita bahas mengenai sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, sistem pencernaan yaitu serangkaian organ dan kelenjar dalam tubuh manusia maupun hewan yang berfungsi untuk mencerna makanan, penyerapan zat gizi, mengeluarkan sisa makanan. Nah, di sini mengapa pencernaan itu penting? Nah, setiap kali kita makan, tubuh kita memulai proses luar biasa untuk mengubah makanan menjadi nutrisi. Nutrisi ini adalah bahan bakar utama bagi sel-sel kita, memungkinkan kita untuk belajar, bermain, dan tumbuh. Tanpa pencernaan yang baik, tubuh kita tidak akan mendapatkan energi yang cukup. Nah, di sini ada gambar buah-buahan dan sayuran. Oke, bayangkan tubuh kita adalah sebuah mesin yang membutuhkan bahan bakar berkualitas tinggi. Sistem pencernaan adalah pabrik, pabrik yang mengolah bahan bakar mentah atau makanan menjadi bentuk yang bisa digunakan mesin atau nutrisi. Nah, di dalam pencernaan ada bagian utama sistem pencernaan. Ada saluran pencernaan, ada organ aksesori pencernaan. Saluran pencernaan yaitu jalur panjang yang dilalui makanan mulai dari mulut hingga anus. Sedangkan organ aksesori yaitu organ yang membentuk proses pencernaan, tetapi makanan tidak melaluinya secara langsung seperti hati dan pankreas. Mari kita telusuri setiap bagian ini dengan lebih detail dan lebih peran pentingnya. Nah, kita berpetualang di dalam usus halus. Oke, teman-teman semua, bisa kita lihat di sini ada gambar usus halus. Nah, contoh gambar usus halus di sini ada yang namanya usus besar duodenum, usus kosong, jejunum, dan ileum, usus penyerapan. Nah, usus halus ini adalah organ terpanjang dalam sistem pencernaan, sekitar 6-7 meter. Insya Allah sangat panjang sekali ya kalau kita bayangkan usus kita di dalam tubuh. Nah, disinilah sebagai besar pencernaan kimiawi dan penyerapan nutrisi terjadi. Ada usus yang dinamakan duodenum, usus 12 jari, menerima cairan dari pankreas dan empedu dari hati dan untuk melanjutkan pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat. Ini adalah usus duodenum. Nah, sedangkan usus jejunum, usus kosong. Nah, ini ada usus kosong ya. Kosong yaitu permukaan dalamnya memiliki banyak lipatan-lipatan. Nah, ini lipatan-lipatannya dan lipatan jonjot untuk memperluas area penyerapan nutrisi di dalam aliran darah. Oke, baik. Nah, kita
melakukan perjalanan makanan. Oke, mulai dari mulut hingga kerongkongan. Ini kerongkongan dan ini adalah gambaran mulut. Nah, mulut di sini adalah mencerna. Gigi akan mengunyah makanan, pencernaan yang disebut dengan pencernaan mekanis. Nah, sementara air liur mengandung enzim amilase. Di sini ada mulut, yaitu pencernaan mekanis, dan air liur yaitu mengandung enzim amilase yang memulai memecah karbohidrat menjadi kimia. Jadi di dalam mulut ini akan dicerna melalui air liur dan yang mengandung enzim amilase yang memulai memecah karbohidrat disebut dengan pencernaan kimia. Oke. Di sini ada yang namanya faring dan kerongkongan. Maaf tadi ini ya agak salah. Faring dan kerongkongan. Nah, ketika makanan setelah ditelan, makanan bergerak melalui faring, kerongkongan, tenggorokan, dan kemudian ke kerongkongan. Gerakan otot-otot di kerongkongan yang disebut peristaltik mendorong makanan menuju lambung. Nah, ini adalah seperti gelombang yang mendorong makanan ke bawah. Nah, di sini makanan akan dicerna oleh kerongkongan. Nah, di sini adalah proses terjadi pencernaan di dalam faring dan kerongkongan. Oke. Baik, setelah itu dari faring dan kerongkongan ada yang namanya ini gambar lambung. Lambung sang pengolah makanan. Oke. Di dalam lambung, makanan akan diaduk dan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Dinamakan enzim pepsin. Nah, asam lambung, ada enzim pepsin, dan di sini ada proses pengadukan. Asam lambung, enzim pepsin, dan proses pengadukan. Nah, di dalam komponen ini adalah komponen yang paling utama di dalam lambung. Nah, asam lambung akan membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim pencernaan. Sedangkan enzim pepsin memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi dicerna akan membentuk molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, setelah itu dari molekul kecil akan memproses pengadukan. Yaitu di sini ada otot lambung. Nah, di sini otot lambung di sini bekerja. Terus mengaduk makanan dan mengubahnya menjadi bubur kental yang disebut kim. Bubur kental ini yang disebut kim. Oke, selanjutnya ada proses pencernaan, ada hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, yang disebut dengan para pembantu utama. Ini pembantu utama. Hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati akan menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Kantong empedu menyimpan empedu dan melepaskannya ke usus halus saat diperlukan. Sedangkan pankreas itu menghasilkan enzim pencernaan untuk lemak, protein, dan karbohidrat serta hormon insulin. Oke, selanjutnya ada usus besar. Usus besar ini akan mengolah sisa-sisa makanan. Nah, setelah semua nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke usus besar. Usus besar. Penyerapan air, pembentukan feses, bakteri. Nah, setelah proses pencernaan akan dicerna oleh sisa-sisa makan ini dalam usus besar. Oke. Selanjutnya di sini ada rektum dan anus.
akhir dari perjalanan pencernaan, proses pencernaan. Oke. Feses yang terbentuk akan disimpan di rektum, bagian akhir dari usus besar. Ketika rektum penuh sinyal, akan dikirim ke otak, memicu keinginan untuk buang air besar. Melalui anus, feses dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah langkah terakhir dari seluruh proses pencernaan yang panjang dan kompleks. Nah, tahukah kalian, total panjang saluran pencernaan manusia dewasa bisa mencapai sekitar 9 meter. Nah, 9 meter sangat panjang sekali ya. Ini adalah dalam proses pencernaan di dalam tubuh manusia. Kita bisa bayangkan 9 meter panjang sekali di dalam usus manusia bisa masuk di dalam tubuh kita. Oke. Terima kasih penjelasan kali ini mengenai proses pencernaan di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya teman-teman akan diberikan tugas mengenai esai dan diisi. Ada 5 soal yang perlu dikerjakan oleh teman-teman semua. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.